Sidang pidana yang mendudukkan Nikita Mirzani di kursi terdakwa dugaan tindak pemerasan dan tindak pidana pencucian uang kembali diwarnai drama. Tak cuma amarah seperti di sidang sebelumnya, kali ini jalannya sidang yang berlangsung pada 7 Agustus 2025 juga dibumbui beberapa tangisan dari Nikita Mirzani. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dalam persidangan kemarin? Ya, berbeda dengan yang sudah-sudah. Dalam persidangan kemarin, anak ketiga dari Nikita Mirzani, Arkana, diketahui sempat hadir dalam arena persidangan. Nikita Mirzani yang mengetahui kehadiran sang putra pun sempat meminta izin pada jaksa penuntut umum untuk sekedar melepas rindu. Di momen tersebut, Nikita Mirzani tampak haru dan tak kuasa menahan tangisnya ketika bisa beberapa menit memeluk langsung sang putra setelah cukup lama hidup terpisah dari balik jeruji besi tahanan. Jaksa Arkana ya? Tadi? Hah? Tadi sebut Arkana. Arkana. Diketahui kehadiran Arkana di persidangan Nikita Mirzani tak terlepas dari kondisinya yang sedang kurang sehat. Terlebih, pengasuh Arkana juga diminta hadir di persidangan untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai salah satu saksi. Di depan majelis hakim, Nikita Mirzani pun mengaku sedang dalam kondisi yang kurang sehat saat hadir di persidangan. Meski begitu, ia mengaku tetap sanggup untuk menjalani proses pemeriksaan saksi-saksi, di mana salah satunya adalah Dr. Samira atau Doktif. Sidang perkara nomor 362/2025 dan Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirzani dibuka dan terbuka umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sejujurnya saya agak kurang sehat yang mulia, karena 2 minggu belakangan ini tensi saya rendah dan kebetulan anak saya yang kecil semalam dirawat di rumah sakit, tapi saya bisa menjalankan sidang hari ini yang mulia.
kenapa bawa Arkana bukan karena apa-apa, karena kan Teh Ati maksudnya Arkana kan jadi saksi. Habis itu tuh dia tuh lagi sakit, kemarin baru pulang dari rumah sakit, di rumah nggak ada siapa-siapa karena kan Aska sekolah, supir juga nganterin Aska sekolah yang lumayan jauh, makanya mau nggak mau harus dibawa karena di rumahnya nggak ada orang gitu. Jadi anak ini baru pulang tadi malam dari rumah sakit lagi. Untuk simptom? Dia tuh punya masalah pencernaan gitulah, sama kasusnya sama yang kemarin. Cuma kan kemarin sempat mau operasi apa segala macam, akhirnya disembuhin dulu. Ternyata tadi malam dia kumat lagi. Makanya kemarin tuh jam 9 apa jam 8 tuh dibawa lagi ke rumah sakit kalau kita. Karena biasanya kan yang nemenin tidur, terus yang nemenin ke rumah sakit kan Niki. Jadi kayak pas kemarin di rumah sakit tuh kayak aku sama Ami suntiknya, aku nggak mau kalau nggak sama Ami lah gitu. Nutupnya aku mati aja kayak gitu. Jadi kita juga yang ada di sebelahnya juga sedih atau gimana, tapi ya mau nggak mau, jadi akhirnya dipaksa aja. Makanya tadi pas ketemu Aminya nangis kan dia, cuman kan tadi nggak boleh di dalam karena sebenarnya dia pengen ketemu Aminya. Makanya tadi sebenarnya kita sempat nunggu di sana, cuman kan karena dia badannya lagi sakit, jadi dia tuh sempat lemes gitu. Makanya tadi saya sempat ngebawa dulu, tapi ternyata dia mau ketemu Nikinya lagi, jadi saya bawa balik lagi. Meski sempat diwarnai suasana haru sebelum dimulai, namun jalannya persidangan tetap panas. Seperti sidang-sidang sebelumnya, Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya sempat beberapa kali berdebat dengan jaksa penuntut umum karena dianggap kerap memotong keterangan yang ingin Doktif sampaikan di depan majelis hakim. Lantaran kericuhan yang terjadi, majelis hakim sampai harus menskors jalannya persidangan agar pihak-pihak terkait dan pengunjung persidangan bisa lebih tenang. Tapi bukannya mereda, Nikita Mirzani malah tersulut emosi. Diduga lantaran salah satu jaksa penuntut umum merekam dirinya yang sedang terduduk. Kita skor dulu ini. Waktu kita ini terbatas, begitu ya. Kita perlu menjaga kesehatan semuanya, kan begitu. Tolong diam semua ya, tolong diam. Tolong diam. Bisa diam nggak sih? Kita ingatkan semua ya, bisa diam nggak ini? Penuntut umum terdakwa. Jadi kita sidang kita skor dilanjutkan setelah jam 1 sidang. Nggak kedengeran. Kampung, diam kampung. Doktif gimana? Melakukan mereka untuk menipukan kita terus, dan mereka nggak pernah tahu keputusannya ya. Jadi biar kali ini Doktif yang akan melawan, maju Doktif, ada takutnya. Biasanya gambar doang, Bang. Gambar doang ya.
Siap-siap ada di bawah semuanya ya. Siap-siap. Minta jalan. Dak terkait produk dokter juga. Ini sidang hari ini seperti sinetron jilid ke-7 ya. Karena sidang ke-7 hari ini, jilid ke-7 sinetronnya. Memang makin lama semakin asik dan luar biasa sinetronnya. Di luar kericuhan yang sempat terjadi, jalannya sidang memang tak bisa dibilang mulus. Majelis Hakim memutuskan untuk mengakhiri sidang lebih cepat di pukul 4 sore. Alasannya, Majelis Hakim ingin mengakomodir permintaan kuasa hukum Nikita Mirzani yang mengajukan rujukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Nikita Mirzani di luar tahanan. Namun, alih-alih menerima keputusan tersebut, Nikita Mirzani justru meluapkan emosinya dengan menangis karena ingin sidangnya tetap dilanjutkan meski dalam kondisi yang kurang sehat. Makanya untuk sidang kita akhiri cepat untuk perjalanan mudah-mudahan sampai di sana, dan kepada terdakwa penasihat hukum dan penuntut umumnya dan saksi sebentar. Kesehatan itu sangat penting. Jadi majelis tidak mau menunda-nunda, majelis nanti disalahkan, silakan saksi untuk dihadirkan untuk kita kasih tahu. Jadi seperti saya sampaikan nanti ya, kita majelis sudah komunikasi bahwa untuk besok itu jaksa tidak bisa ya seperti hari ini. Kita kasih kesempatan untuk bertanya, nanti kita minta datang lagi Dr. Samira. Nanti kalau nggak jelas tanya ke penasihat hukumnya, dan saudara tetap diberikan.
Terdakwa ini penuh dengan episode demi episode skenario yang mau dimainkannya gitu. Terkait sikap Nikita Mirzani yang menangis sampai hampir terkulai lemas lantaran tak ingin sidangnya ditunda, pihak Reza Gladys pun angkat bicara. Beberapa kuasa hukum Reza Gladys yang hadir di persidangan menilai sikap Nikita yang demikian diduga merupakan skenario yang dijalankan agar mendapat penangguhan penahanan dari majelis hakim. Lantas, benarkah demikian? Kemudian ada permintaan dari rutan maupun dari penasihat hukum dan terdakwa untuk dia melakukan pengobatan, katanya ada gangguan di dalam saraf dan gangguan dalam. Nah, kenyataan ini dia bermohon sehingga hakim memperhatikan sebagai manusia, ya sudah hanya di sini diberi kesempatan untuk pemeriksaan dari jam 17 sampai jam 21. Padahal drama ini menginginkan bagaimana supaya ini bisa ditangguhkan penahanan, memperlambat supaya ini proses yang ternyata ini memang memberi kesempatan 5 jam. Nah, ini satu drama episode yang memang merugikan oleh merugikan terdakwa kita sendiri. Jadi memang ini dramanya episode yang terakhir ini adalah episode permohonan penangguhan penahanan. Tetapi majelis hakim mengizinkan waktu hanya 5 jam untuk pemeriksaan rumah sakit Adiaksa dijaga. Nah, episode ini minggu depan kita nggak tahu episode lagi. Minggu lalu itu masalah rekaman. Minggu ini masalah izin untuk berobat. Ya memang episode demi episode kita ikuti tiap minggu. Memang ini mengasihkan memang. Ini di luar skenario, tapi bisa muncul semua episode-episodenya. Semua berdoa yang terbaik buat Nike. Semoga harapan kita semua terjadi dan ya sesuai kita semua. Oke. Terlepas dari drama yang terjadi, nyatanya dalam sidang kemarin, Doktif yang memberi kesaksian di muka persidangan dari 5 orang saksi yang diwakilkan, selama menjadi saksi di persidangan, Doktif dicecar soal hubungannya dengan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Selain itu, Doktif juga membeberkan sejumlah bukti yang dimiliki berkaitan dengan statementnya yang kerap menyebut jika produk milik Reza Gladys overclaim sesuai dengan apa yang diketahui. Namun, hal itu dinilai pihak Reza Gladys tak sesuai dengan pokok perkara. Alhamdulillah ya, hari ini Doktif berbicara dan kalian yang akan menilai apakah ada ketidakkonsistenan ucapan Doktif dari awal hingga sekarang dengan apa yang dia ceritakan sebelum-sebelumnya. Doktif bercerita itu ya emang apa adanya. Kalau chat ya chat biasa, kita tuh harus menghafalkan isi dari chat ke orang-orang, kan nggak mungkin begitu. Jadi ya kalian bisa lihat tadi seperti apa ya Bang Caca sesuai dengan BAP kita ya, memang begitu fakta yang sebenarnya. Jadi tujuan Doktif itu ya supaya kalian tuh jadi masyarakat yang lebih hati-hati memilih skincare. Berapa ratus miliar uang kalian tuh terbuang loh untuk membeli skincare dan kualitas dong yang dijual dengan nama dokter. Dan pelakunya ya Rajo dan Ratu Flexing, ya 2 ini nih terutama nih. Hasil daripada kesaksian Doktif hari ini semuanya secara umum di luar daripada pokok perkara kasus ini, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Yang dibahas menyangkut masalah itu produk. Semuanya Doktif bahas masalah produk, bahkan dia membawa contoh-contoh produknya yang hasil lab dia katanya. Dia tidak punya kompetisi, dia bukan saksi ahli, dia hanya saksi fakta. Jadi alangkah lucu dan anehnya ini manusia yang
sebagai saksi fakta yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tapi tidak ada menyangkut masalah pokok perkaranya. Itu hari ini, dan itu juga tidak tuntas. Dan masih akan dilanjutkan minggu depan dengan Doktip juga sebagai saksi.